warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pewarisan sifat Mendel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Pewarisan sifat Mendel ini merupakan konsep dasar dalam genetika yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Teori ini dikemukakan oleh Gregor Mendel, seorang biarawan Australia, melalui eksperimennya menggunakan tanaman kacang etchis atau Pisum sativum pada pertengahan abad ke-19. Selanjutnya, penemu dan latar belakang dari eksperimen ini. Yang pertama, Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884, Mendel melakukan eksperimen persilangan pada tanaman kacang etchis selama bertahun-tahun di kebun biara. Ia memilih kacang etchis ini karena memiliki variasi sifat yang jelas, seperti warna bunga, bentuk biji, dan tinggi tanaman. Selanjutnya, melalui pengamatan pencatatan yang teliti, Mendel berhasil menemukan pola-pola pewarisan sifat yang dasar. Lanjut ke latar belakang eksperimen ini. Mendel menggunakan pendekatan kuantitatif dalam eksperimennya, yaitu dengan menghitung dan menganalisis jumlah keturunan dengan sifat-sifat tertentu. Ia juga melakukan persilangan murni, yaitu persilangan antara individu-individu yang memiliki sifat yang sama secara turun-temurun. Lanjut masuk ke konsep dominansi dan resesif yang terdiri ada 3. Yang pertama, alel dominan menutupi ekspresi alel resesif. Yang kedua, sifat dominan muncul jika ada 1 atau 2 alel dominan. Yang terakhir, sifat resesif hanya muncul jika ada 2 alel resesif atau homozigot resesif. Selanjutnya, hukum Mendel terdiri dari 2, yang dimana yang pertama hukum segregasi atau hukum Mendel 1, yang di dalamnya setiap individu memiliki sepasang alel atau variasi gen untuk setiap sifat. Saat pembentukan gamet atau sel kelamin, alel-alel ini berpisah sehingga setiap gamet hanya menerima 1 alel. Selanjutnya, saat pembuahan, gamet dari kedua orang tua bergabung, menghasilkan kombinasi alel baru pada keturunan. Yang kedua, hukum asortasi bebas atau hukum Mendel 2. Alel-alel untuk sifat yang berbeda berpisah dan bergabung secara bebas saat pembentukan gamet. Pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lainnya. Hukum ini berlaku untuk gen yang berbeda pada kromosom yang berbeda. Lanjut lagi masuk ke istilah-istilah yang penting, di mana terdapat ada gen. Gen ini unit pewarisan sifat yang terdapat dalam kromosom. Selanjutnya ada alel yang variasi dari suatu gen. Selanjutnya ada genotip, komposisi alel suatu individu. Terus ada fenotip, yang dimana fenotip ini penampakan luar suatu individu, misalnya seperti warna bunga merah atau putih. Terus ada homozigot, yang genotip dengan 2 alel yang sama. Terakhir ada heterozigot, genotip dengan 2 alel yang berbeda. Masuk ke pentingnya teori Mendel. Yang pertama, menjadi dasar bagi perkembangan genetika modern. Yang kedua, menjelaskan pola pewarisan sifat pada berbagai organisme. Yang ketiga, membantu memahami dasar genetik dari penyakit dan variasi sifat. Dan lanjut ke persilangan dihibrid, di mana persilangan ini merupakan persilangan yang melibatkan 2 sifat beda. Ini merupakan konsep penting dalam genetika yang membantu kita memahami bagaimana
sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua ke keturunannya. Tujuannya untuk mengetahui apakah pewarisan dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama seperti induknya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pewarisan sifat Mendel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan saya selanjutnya.